Assalamualaikum. Di dunia kesehatan yang kayaknya gawil gitu ya, senantiasa di ujung bibir para dokter itu turunkan berat badan. Ironisnya, advice untuk nurunin berat badan ini termasuk nasihat dokter yang paling sering diremehkan dan dianggap sepi karena ya begitu diuber lagi tentang teknik penurunan bobot yang jitu, itu dokter-dokter juga nggak terlalu jago. Banyak juga yang salah total, gagal paham. Bahkan si dokternya itu sendiri kadang-kadang berbobot juga. Dulu pernah kita bahas tuh, di Bali ada dokter obesitas yang sampai dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Dan yang kayak gini gak cuma di Indonesia. Ketua asosiasi kedokteran tertentu di Amerika aja ada tuh yang ngaku overweight, dulu pernah kita bahas. Teknik yang benar nurunin berat badan kayak apa sih? Sebelum urusan teknik, turun berat badan itu pentingnya untuk siapa? Pertama tentu untuk yang obesitas. Kedua, untuk yang overweight, kelebihan bobot, baik lebih sedikit maupun lebih banyak. Ketiga, biarpun langsing ini tetap penting, yaitu buat mereka yang medical check-up-nya bertebaran rapot merah. Nanti kalau rapot udah bagus, pelan-pelan bisa dinaikin lagi dengan cara yang sehat, yang balance, bukan dengan cara diblebek gula karbo junk food. Yang tidak direkomendasikan untuk nurunin berat badan itu ada juga, antara lain pertama, anak remaja yang dalam masa pertumbuhan, atau orang dewasa yang kondisinya serba prima seperti muda-mudi. Ada lagi ibu-ibu hamil tuh. Terus manula yang memang sudah langsing, terus siapapun yang terlanjur kena gizi buruk atau kurang gizi, atau yang ada kondisi tertentu yang dalam pengawasan dokter profesional. Nah, terus kalau dibilang penting tuh ya, pentingnya apa sih? Banyak lah tentunya. Yaitu pertama akan menurunkan resiko penyakit kronis dan degeneratif, terus yang hipertensi itu 70-80%-nya atau sekitar itu berpotensi akan membaik tensinya kalau bisa nurunin berat badan. Terus ketiganya, penurunan berat badan bisa memperbaiki raport merah, marka-marka darah saat medical check-up tadi, khususnya tuh ya, trigliserid, gula darah, HbA1c, asam urat, dan lain-lain yang terkait dengan kesehatan metabolisme kita, termasuk juga rasio-rasio yang dulu pernah kita bahas, yaitu rasio trigliserid HDL, terus indeks trigliserid glukosa, yang artinya ini skor kolesterol pun, khususnya HDL-nya mestinya itu naik. Berikutnya lagi, bisa juga dia berpengaruh ke resting heart rate, dan kalau bisa dapat sampai ke sini, biasanya itu daya nafas kalau diukur juga akan membaik, itu diukur VO2 max atau semacam itu seperti yang kemarin kita obrolin. Kemudian penurunan berat badan itu juga cenderung akan meningkatkan kebugaran secara umum, sehingga stamina meningkat dan lebih nggak gampang kelelahan. Lanjutnya lagi, tidur dan rehat pun jadi lebih efektif. Terus kalau caranya benar, otak syaraf dan mood sehari-hari juga kena dampak positif. Rasa percaya diri juga bisa lebih mantap, lebih kuat tuh perasaan in control gitu, kalau kita bisa jagoan turunkan berat badan kita sesuai rencana dan sesuai keinginan kita. Berikutnya ya, kesehatan otot, tulang, persendian itu juga akan lebih baik, khususnya kalau tadinya itu ada pain atau ada kekakuan gitu, atau tadinya itu kebeban terlalu berat oleh bobot yang berlebih. Ujungnya dari semua itu, kualitas healing juga jadi lebih jos, yang pada ujungnya akan berpengaruh pada kesehatan jangka panjang dan bisa memanjangkan rentang health span maupun lifespan. Esensinya turun berat badan atau turun bobot itu juga mesti benar, yaitu mereduksi timbunan lemak atau mereduksi sirkulasi trigliserid di aliran darah, dan bukannya mereduksi otot, tulang, dan lain-lain yang penting untuk diri kita. Itu pun bukan sekedar timbangan turun dikit. Kalau sekedar 1 kiloan gitu, itu bisa sekedar dinamika kesetimbangan air tok. Tapi nurunnya itu mestinya ya 2-3 kiloan gitu minimal, dan bertahan berbulan-bulan, bukan sekedar 2 bulan atau kurang terus balik lagi. Indikasi lain, khusus buat yang awalnya nggak terlalu langsing, itu mengecilnya lingkar perut, seenggaknya 2-3 cm, kayak gitu. Fitur hebatnya lagi nih dari ini, penurunan berat badan itu ngukurnya gampang, tinggal ningkring di atas timbangan, selesai. Plus, kalau mau lengkap, mestinya diukur juga lingkar perut, pakai meteran tukang jahit atau apa gitu. Nah, sekarang kita bicara teknik. Isunya kan ya tadi itu, kalau emang sepenting itu untuk kesehatan, kok dokter aja juga banyak yang gemuk. Susahnya di mana sih nurunin berat badan? Nah, secara garis besarnya, menurunkan berat badan itu ada dua pendekatan atau dua teknik. Cara pertama, teknik pertama itu kita yang bertindak, buang-buangin lemak secara harfiah, yaitu dengan bantuan dokter sedot lemak, potong usus, atau segala macam. Ini cara kelas ngeri sih tapinya. Cara kedua, ini yang lebih umum, lebih aman, lebih alami. Yang bertindak buang-buangin lemak itu bukannya kita, berserta alam sadar kita,
tapi tubuh kita sendiri. Sampai sini jelaskan ya. Yang case pertama ini bukan untuk dibahas di kanal kita. Yuk kita fokus ke cara alami yang kedua. Nah, di sini yang bertindak bukan kita tuh, tapi tubuh kita. Berarti langkah pertama, kitanya harus bisa berkomunikasi supaya tubuh kita itu terus mau bekerja sama menjalankan keinginan kita itu. Sampai sini aja nih banyak dokter yang ilmunya udah mentok kan ya, apalagi kalangan awam. Lah ya, kalau teknologi kedokteran dan bioelektrisiti udah jauh lebih maju, mungkin dokter-dokter bisa kirim WA tuh kepada sel-sel dan organ-organ di tubuh kita. Tapi sebelum iptek sampai ke sana, kita jadinya cuma bisa memberikan sinyal-sinyal saja. Itu pun karena banyak yang belum menggunakan filosofi ini untuk menurunkan berat badan, ujungnya asumsi-asumsinya juga banyak yang salah. Terus otomatis sinyal-sinyal dan giringan yang disampaikan pun itu cenderung salah. Walhasil tubuh kita bukannya terus bekerja sama mengikuti apa yang kita mau, dia malah melakukan yang sebaliknya. Kemarin udah kita bahas tuh. Tapi daripada susah-susah, yuklah kita ringkaskan lagi. Pertamanya, asumsinya itu mesti benar. Yaitu kita mesti paham bahwa tubuh kita itu cerdas, bukannya bodoh. Yang kedua, mode yang dimunculkan haruslah positif, bahwa kondisi sedang amat baik, good time, bukannya kondisi sedang krisis. Giringan yang dimunculkan itu juga harus tepat, yaitu dengan memberi biomaterial yang berlimpah untuk pancingan agar tubuh kita ngecengin healing, dan bukan fokus ke kalori restriction. Beneran, saat biomaterial berlimpah, dengan sendirinya tubuh kita akan giat tuh untuk ngecengin healing, dan kalau dia giat healing, dengan sendirinya lemak-lemak yang berlebih, yang menyalut di organ-organ, itu akan dibakar-bakarin, sehingga tercapailah apa yang kita mau, yaitu turun bobot yang seiring dengan pengecilan lingkar perut. Namun demikian, teknik ini akan gagal juga kalau asupan gula karbo yang merupakan bioenergi tetap jor-joran, tidak diminimalkan. Begitu juga kalau dibikin kalori restriction, segenap asupan dikurangi, ini juga cenderung gagal karena tubuh kita akan dapatnya itu sinyal krisis. Dalam keadaan krisis, biasanya healing akan dia lambatin, pembakaran lemak bisa-bisa akan dia stop, ujungnya dia bukannya kerjasama dengan apa yang kita mau, malah ngelawan habis-habisan ke arah yang berbeda. Jadi ya, kalau yang termunculkan itu sinyal krisis, pendekatannya baru bisa berhasil kalau dibarengi dengan extended fasting, yaitu puasa fasting yang kelasnya 20 jam atau lebih. Karena dengan extended fasting ini, tubuh kita akan memasuki fase yang disebut autofagi. Yang ini akan memunculkan kelimpahan biomaterial juga, bukan dari asupan luar, melainkan dari daur ulang. Udah gitu, akan juga dibarengi dengan kemunculan hormon pertumbuhan, serta produksi stem cell sekalian. Sehingga tubuh kita akan menginterpretasikan sebagai saatnya untuk memperkuat diri, menjalani healing seoptimal mungkin, agar bisa ikhtiar lebih keras, dan tentu saja untuk healingnya itu, penguatan itu, perlu energi ekstra, dia akan terus bakar-bakarin lemak, dan terjadilah penurunan berat badan. Kalau jalur krisis nggak sampai memunculkan autofagi, biasanya pembakaran lemak nggak akan segitunya. Begitu deh teorinya. Logika dan filosofinya ini mesti dibikin benar dulu. Giringannya juga mesti tepat. Baru deh tubuh kita bakalan kolaboratif karena semuanya terasa nyeklik bagi dia. Dan setelah itu semua bisa jadi terasa gampang. Bahkan seolah-olah itu jalan aja begitu secara otomatis. Sebaliknya, kalau di sisi logika dan filosofinya salah, berhasil pun usaha kita, itu bakalan enggak langgeng. Karena pada kesempatan berikutnya, tubuh kita akan strike back, berat badan kembali semula. Yang kemarin sisi fastingnya ini belum kita sebut, tapi sisi satunya udah kita jelaskan cukup detail. Itu deh, terima kasih.